Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Miasar dengan 3 digit NIM akhir 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi permodelan untuk motor DC ya. Jadi eh, perbandingan antara kinerja motor DC dengan dua kompensator, yaitu di sini adalah lag dan lead ya. Jadi oke, langsung saja untuk yang pertama pada rangkaian yang ini terlebih dahulu. Jadi blok diagram atau rangkaian ini di pada simulasi MATLAB kali ini digunakan untuk perbandingan kinerja motor DC yang menggunakan dua kompensator, yaitu yang pertama tadi ada lag dan yang kedua ada lead, yang sama-sama menerima masukan step sinyal error dari selisih input dan umpan balik kecepatan diproses oleh bakalan diproses oleh masing-masing kompensator ya. Jadi sebelum sinyal error dari selisih input dan umpan balik kecepatan dari motor ini bakal diproses terlebih dahulu oleh masing-masing dari kompensator ini uh, sebelum masuk ke motor DC. Jadi lag kompensator pertama-tama ya di sini. Dengan transfer function ini 44S tambah 44 per S tambah 0,01. Ini berfungsi untuk memperkecil error steady state sehingga responnya lebih akurat dan lebih stabil. Walaupun sedikit memperlambat awal respon. Untuk sebaliknya, lead konversator ya ini dengan transfer function 160.000 S plus 5,6 per S tambah 1035. Ini digunakan untuk mempercepat respon dan meningkatkan stabilitas ya. Jadi meningkatkan margin, misalnya margin tuh ya, seperti ya grafiknya lebih cepat naik lah. Langsung saja di sini kita lihat untuk grafiknya. Oh ya, sebelumnya kita harus run dulu ya. Ini karena saya sudah mengklik run, jadi saya lihat saja grafiknya di sini. Nah, langsung saja ini untuk grafiknya. Ini untuk sistem lag kompensator ini dengan grafik yang berwarna biru. Ini terlihat ya di sini untuk lag kompensator itu lebih cepat mencapai steady state dengan overshoot yang kecil dan stabil di sekitar nilai 1 ya. Sini 1. Sedangkan lead kompensator yang kuning ini justru uh, lebih lambat di awal, mengalami overshootnya juga cukup tinggi dan osilasi sebelum akhirnya stabil. Jadi artinya pada parameter ini lag kompensator itu lebih efektif menghasilkan respon yang stabil, sementara lead kompensator sendiri kurang optimal karena menimbulkan overshoot besar dan settling time yang juga lebih lama ya. Oke, mungkin selanjutnya akan langsung saya jelaskan untuk yang rangkaian yang lag kompensator sendiri. Jadi di sini bisa diklik, dia akan muncul rangkaian utamanya. Nah, untuk rangkaian utamanya sendiri di sini sama saja ya. Jadi untuk lag dan lead itu ada rangkaian seperti ini juga. Jadi penjelasan singkatnya untuk rangkaian ini rangkaian untuk memodelkan motor DC pada simulink ini dengan memasukkan tegangan atau voltage. Jadi arus dihitung melalui persamaan kelistrikan yang melibatkan resistansi, di sini R, ya, induktansi juga, serta gaya gerak balik elektromagnetik KE kali omega. Lalu arus ini kemudian dikalikan dengan konstanta torsi atau KT sini untuk menghasilkan torsi elektromagnetik yang selanjutnya dipengaruhi oleh inersia atau J, di sini inersia.
dan redaman mekanik atau B, ini damping ya sih ya. Hasilnya bisa apa? Hasilnya di sini berupa percepatan sudut kecepatan dan posisi. Setiap blok di sini memiliki peran khusus. Sumber tegangan sendiri di sini memberi input, R dan resistansi dan induktansi sendiri mewakili sifat kelistrikan, KM menghasilkan back EMF, KT mengubah arus menjadi torsi, J dan B menggambarkan sifat mekanik, sedangkan integrator di sini menghitung perubahan kecepatan dan posisi. Untuk output di sini ada dua, yaitu speed dan torque atau torsi ya. Jadi sini speednya ditampilkan pada scope, torque-nya juga ditampilkan pada scope ya. Langsung saja kita lihat yang pertama-tama mungkin speed dulu ya. Sini bisa dilihat ya, untuk speed. Jadi sebentar saya besarkan dulu. Nah ini untuk grafiknya. Jadi untuk speed sendiri sama seperti tadi pada di rangkaian yang awal, karena ini adalah lag kompensator ya. Jadi kalau di awal tadi mungkin grafiknya bisa responnya lebih cepat ya. Cuman kalau di sini ini menunjukkan kalau respon sistem justru malah lebih lambat di awal ya. Jadi kurva kecepatan naik perlahan mendekati steady state. Overshootnya juga relatif kecil. Sini ini membuat respon lebih halus dan aman untuk beban mekanis ya. Untuk kekurangannya sendiri, setting timer lebih lama, namun keunggulannya di steady state error jauh berkurang atau hampir nol, sehingga motor mampu mencapai kecepatan target dengan akurasi yang cukup tinggi. Untuk grafik torsinya pun sama dengan speednya ya, jadi respon sistemnya juga lambat di awal. Saya besarkan dulu. Respon sistemnya juga lebih lambat di awal, kurvanya juga naiknya perlahan, overshootnya relatif kecil, responnya lebih halus, jadi steady state errornya juga jauh berkurang. Jadi untuk simpulannya, untuk lag kompensator ini menghasilkan respon yang lebih lambat dengan overshoot kecil dan setting time yang panjang ya, tetapi sangat efektif berbagi steady state error. Ini cocok untuk sistem yang mengutamakan kestabilan dan akurasi akhir, walaupun ya kurang ideal jika dibutuhkan respon yang cepat. Oke, untuk lag kompensator cukup. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan untuk yang lead kompensator di sini. Itu rangkaiannya sama seperti lag kompensator tadi. Tidak perlu saya jelaskan lagi lah ya, langsung saja ke fungsinya dari lead kompensator sendiri. Jadi lead kompensator ini fungsinya untuk meningkatkan kecepatan respon dan margin stabilitas dengan menambahkan fase positif ya. Untuk efek utamanya itu mempercepat rise time, memperbesar bandwidth, serta membuat sistem lebih stabil dengan respon transient yang lebih cepat. Walaupun terkadang menimbulkan overshoot yang kecil ya. Saja kita dilihat sini untuk grafiknya. Nah, bentar, saya besarkan dulu. Sini dapat dilihat ya untuk grafik ya. Menunjukkan kalau grafik itu naik tajam ya. Lalu turun lumayan cepat dan stabil di nilai yang kecil. Ini menandakan atau mengindikasikan bahwa respon di sini speed ya, itu lebih cepat dengan dinamika yang tajam ya. Memperlihatkan kecepatan meningkat cepat, sedikit overshootnya juga sedikit,
Lalu stabil pada nilai tuna, nilai yang dengan settling time juga lebih singkat dibanding sistem tanpa kompensator ya. Oke, speed, torque kita lihat sini. Sini saya besarkan dulu grafiknya. Nah, bisa dilihat ya di sini ya untuk grafik torsinya di sini menunjukkan torsinya tuh di awal naik tajam sampai puncak kurang lebih 2,5 Newton meter lalu turun cepat dan stabil di nilai kecil. Ini juga menandakan respon torsi sini cepat dengan dinamika yang tajam. Oke, cukup mungkin untuk grafiknya. Untuk untuk kesimpulan sendiri, untuk link kompensator ini mampu mempercepat respon motor DC, mengurangi rest time, dan memperbaiki margin fase ya. Jadi torsi dan kecepatan itu mencapai steady state lebih cepat meskipun disertai overshoot yang kecil dibandingkan dengan lag kompensator tadi. Ini cocok digunakan saat kecepatan respon jadi prioritas utama kita. Jadi kita membutuhkan respon yang cepat. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.